terkait lapangan pekerjaan. Misalnya ada beberapa industrial yang membutuhkan tenaga kerja, mungkin mereka akan siap itu. Tapi jangan juga dibatasi oleh umur, syarat-syarat yang lain. Gitu. Karena mereka kan mau bekerja. Mereka tidak minta status sebagai manajer, dirut, tidak. Belum dibayar berapa lama? Total berapa yang di PHK? 2.000 tenaga kerja nggak ada. Apa itu tindakan mereka? Alhamdulillah sih Pak, untuk saat ini teh ada kita kemarin tuh difasilitasi sama Kasat Intel. Soal keputusan salah satu adalah poin pertama, status kami masih mengambang pula. Oh iya Pak, perusahaan bahwa kami dikatakan diliburkan atau dirumahkan nggak ada. Sampai saat ini belum ada itikat baik dari pihak manajemen untuk menemui kami atau mengklarifikasi lah Pak. Sedangkan kan bukannya kami membandingkan ya Pak ya, tapi kan seritek aja gitu ya, seritek aja yang 10 mulai kurang order atau sampai bla 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 untuk PKPU ke pengadilan niaga, seritek itu ada beberapa langkah yang diambil oleh pengusahanya, salah satunya adalah kasasi. Lo nemuin kami. Dulu kan kalau PHK itu kan bisa diurus, kenapa terkait jaminan atas jam sostek ya? Ya itu sih Pak, yang diharapkan perkembangan dari pemerintah kami apresiasi, yaitu JKN kami itu udah cuma harus tunggakan upah, THR itu kami belum jelas. Nah makanya kami lagi memperjuangkan ada putusan yang buat kami hingga kita itu penopang buat kami itu adalah BPJS tenaga kerja. Iya, karena itu bicara kalau balik gantung dong berbicara. Iya. Nah Pak, coba dengan pemikiran kami tanggal 20 kita mendapat Kejadian ini nggak ada hanya empati. Iya. Paling menghadapi lebaran begini. Nah itu Pak. Coba kita komunikasikan ke tenaga kerja setempat ya, biar hal ini bisa. Sedikit penjelasan saja bahwa bahkan mungkin PT Danbi Internasional itu berdiri tahun 87 dan adanya karyawan, merekrut karyawan. Tapi 2002 terjadilah PT Danbi diakuisisi sama Dauk Internasional Hongkong yang berada di Hongkong. Pernah kami berupaya supaya kami itu di Jino dulu deh Pak, bisa diselesaikan. Yang disampaikan oleh masyarakat terkait hal ini? Ya pertama kita mau lihat langsung kejadian sebenarnya ya, kejadian sebenarnya, lantas realitas sebenarnya agar kejadian ini benar-benar negara harus hadir. Itu pertama. Kedua juga ternyata kawan-kawan ini posisinya tidak jelas antara di PHK atau tidak. Di sisi lain kan mereka juga membutuhkan program-program yang sudah disediakan oleh pemerintah terkait misalnya jaminan kehilangan kerja JKP, kedua jaminan hari tua. Nah ketiga yang nggak kalah penting adalah pesangon mereka, hak mereka tuh gaji mereka dan status itu. Kalau seandainya PHK ini menggantung, itu juga merusak ini mereka, harapan mereka, dan ini kita sebagai negara tidak akan diam melihat kejadian ini, yang pasti itu. Dan langkah apa Pak ke depannya? Ya kita akan melakukan upaya-upaya ya semaksimal mungkin lah terkait status mereka. Yang pertama itu di PHK atau tidak. Kalau di PHK bilang PHK. Kalau nggak di PHK ya hak-hak mereka ya dikasih dong, dikembalikan sebagai pekerja. Jadi sekali lagi semoga dengan kehadiran saya sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja ini menjadi harapan mereka untuk tetap berjuang. Gitu. Pak Menteri, ini kan terjadi juga di tengah maraknya PHK massal ya Pak. Ya. Fenomena apa sih Pak yang negara lihat belakangan ini sering terjadi PHK massal ini Pak? Memang iklim industri kita memang lagi tidak baik-baik aja, karena memang ada terkait
iklim globalnya ya, karena kita lihat secara global problem ini di mana-mana terjadi, bukan di Indonesia aja. Tapi kan kawan-kawan buruh juga harus tetap menjadi prioritas, menjadi perhatian kita, tidak boleh kita diam. Gitu. Jadi kali ini ya semoga hak-hak mereka itu ya negara harus menjamin mendapatkan hak mereka. Pertama itu program tadi itu. Gaji mereka, kemudian pesangon mereka, lantas hak mereka di PKH atau tidak, itu dulu menjadi pertanyaan mereka. Ini pertanyaan kawan-kawan buruh. Agar apa? Mereka mendapatkan yang namanya JKP itu, jaminan kehilangan pekerjaan. Kedua, mereka juga mau kerja ke tempat lain, bagaimana kalau status mereka nggak jelas. Jadi sekali lagi saya bersama kawan-kawan buruh berjuang terkait hak-hak mereka. Saya rasa itu yang bisa kita lakukan untuk sementara. Dari pemerintah untuk di tengah PHK massal lagi marak ini. Ya solusinya pertama kita harus menjamin hak mereka dulu untuk mendapatkan hak mereka terkait 3 program tadi. Kemudian ya kita coba cari ruang-ruang yang lain, misalnya coba kita diskusi dengan mitra industrial terkait lapangan pekerjaan. Misalnya ada beberapa industrial yang membutuhkan tenaga kerja, mungkin mereka akan siap itu. Tapi jangan juga dibatasi oleh umur, syarat-syarat yang lain. Gitu. Karena mereka kan mau bekerja. Mereka tidak minta status sebagai manajer, dirut, tidak. Mereka mau tetap sebagai buruh dan mereka adalah patriotik kita. Gitu. Ada lagi? Pak, kalau data yang ada di kementerian sendiri udah ada belum Pak perusahaan yang melaporkan pilot atau akan melakukan PHK? Sampai detik ini kan soal ini kan harusnya dilaporkan ke kita ya, ke kementerian. Mungkin sudah tersampaikan di kabupaten kota. Nanti coba kita cek persoalan ini ya, terkait laporan ini. Gitu. Ada peringatan bagi perusahaan yang nggak ngelaporin pilot kayak ini kan tiba-tiba. Ya kita akan lihat ya, karena ini pengawas kita nanti akan coba kita tanya ini terkait kepilotan ini, karena ini kan udah domainnya di kurator ya. Gitu. Dan kita juga berharap kurator-kurator di Indonesia peka sosial lah, peka kemanusiaan. Jangan gampang memutuskan keputusan yang akhirnya berdampaknya ini ribuan orang loh, ribuan rakyat loh ini. Kalau seandainya mereka nggak punya empati, nggak punya hati, jangan jadi monster di Republik ini. Pasmi, Pak. Baik, Pak. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pak, untuk pemerintah. Yuk Teh, kita ke sana yuk. Sini aja. Pak Kasat. Manajemennya. Makasih Pak sudah meluangkan waktunya. Jadi dan kenapa sih yang jadi pertanyaan kami, kenapa sih bahan mentah, bahan jadi bisa berkolaborasi, tapi pekerja tidak bisa loh Pak. Itu sih yang jadi pertanyaan kami. Ya, betul. Dan mereka nggak mau Pak, kita nggak mau ke kita. Padahal kontribusi kita tuh, berapa tahun. Harus semangat, buruh harus semangat, tidak boleh anarkis, yang penting perjuangannya. Melebur. Kadang-kadang sampai jam 12 malam. Masuk jam 6 subuh. Jangan termakan omongan mereka. Jangan terhasut, Pak. Saya wakil menteri loh, negara loh dari rumah ini. Bukan orang tua LSM. Bukan juga preman. Semuanya itu TPO ormas kita. Susah banget mau manage indeksnya susah banget. Ada frekuensi kan? Jauh-jauh dari Jakarta ke sini. Mampu bank mana? Spesifiknya Bu, Bank BNI yang di mana? Pak perlu dijemput polisi karena
Apa perlu dijemput sama pihak kepolisian terbangnya? Ada di sana. Ini kan terkait PHK ini kan sensitif banget. Nah, artinya jujur kita negara terganggu dengan situasi ini. Karena kita nggak mau yang ada di Garut ini mendapatkan ancaman yang menurut kami itu tidak bagus. Nah, so kita butuh penjelasan, tapi kan kamu, nah, ya kan, makanya kamu pasti nggak mampu. Bukan saya merendahkan ya, karena kamu itu bukan domainnya ARB, itu domain. Satu produksi cuma beda owner. Satu produksi. Karena itu bukan kita, bukan ya. Sekali lagi saya tetap semangat ya Bu ya.